Di Alkitab misalnya di Perjanjian Lama, ya ada tahun jubileum. Karena banyak orang yang menjadi mangsa kebrutalan dan kekerasan. Harapan tidak mengecewakan. Tahun jubileum merupakan setiap kali kesempatan untuk diperbarui dalam iman, harapan dan hidup Kristiani diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau sudah meninggal. Besok katedral lagi. Nggak apa-apa berarti. Masuk melalui pintu sucinya secara tindakan iman ya. Kalau sama teman-teman jatuhnya kuliner, Romo. Nah, ada orang yang tidak bisa sampai. Nggak apa-apa, mereka juga bisa menerima tentu saja indulgensi, terbarui dengan harapan, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi memang untuk orang lain. Selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Ya, bersama saya Louis Lee, kita akan ngobrol sesuatu ya yang ini penting banget buat umat Katolik ya pastinya. Karena kita tahu di bulan Desember 2024 kemarin, Bapak Paus Fransiskus mengumumkan bahwa 2025 ini adalah tahun jubileum. Nah, seperti apa? Dan mungkin kita perlu tahu, perlu mengulik ya lebih dalam lagi gimana sih untuk menjalani tahun jubileum ini. Karena itu sudah bersama dengan saya Romo Benoit. Bonsoir, Romo. Bonsoir. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik. Oke. Romo, ini materi yang penting ya buat umat Katolik ya. Untuk kita notice bahwa tahun 2025 ini sudah ditetapkan sebagai tahun jubileum oleh Sri Paus. Dan mudah-mudahan obrolan kita nggak terlalu berat, tapi bisa menjadi informasi yang berkenan ya, apa yang bagus lah buat umat. Oke, tahun jubileum ya, diadakannya itu sebetulnya setiap kapan dan mulai kapan sih? Ya, tahun jubileum sebenarnya adalah kejadian yang ada di Gereja Katolik setiap 25 tahun ya. 25 tahun. Artinya 2000 kemarin ada tahun jubileum, sekarang 2025 ada tahun jubileum, 2050 akan ada tahun jubileum. Ini secara biasa setiap 25 tahun. Kadang-kadang ada juga tahun jubileum luar biasa. Misalnya kemarin 2013 ada tahun jubileum bertema iman, dan 2016 ada tahun jubileum bertema belas kasihan atau mercy. Ya. Nah, sebelum tahun 2000 apa emang udah ada juga? Ya, sebelum tahun 2000 juga ya, setiap 25 tahun ya pokoknya. Sudah beberapa abad seperti itu di Gereja Katolik, dan sebenarnya itu tradisi yang sangat tua, kuno, bahkan sebelum Kristiani, orang Yunani sudah ada tahun jubileum. Di Alkitab misalnya di Perjanjian Lama, ya ada tahun jubileum sudah. Jadi ini sangat tua, tapi sekarang ya secara Kristiani Katolik ada di gereja juga ya. Istilahnya diperingati khusus ya, atau dimaknai khusus tahun 25 tahun sekali ini ya. Ya ada Paus yang memutuskan ada tema khusus untuk tahun itu, tapi datang secara biasa ya. Oke. Untuk tahun 2025 ini temanya apa, Romo? Temanya tahun ini pengharapan.
Itu karena Paus Fransiskus dan semua kita bisa lihat juga ada memang kebutuhan di dunia ini tentang pengharapan. Dia menulis karena ada dokumen ya yang diterbit awal tahun jubileum untuk menjelaskan kenapa apa itu. Di dokumen itu Paus Fransiskus menulis kita berada pada sebuah momen dalam sejarah di mana tanpa menghiraukan kengerian masa lalu, umat manusia sedang menghadapi dunia lain karena banyak orang yang menjadi mangsa kebrutalan dan kekerasan. Ya, kita semua bisa lihat itu ya. Jadi kita perlu memperbarui dalam pengharapan. Ya. Karena itu temanya harapan. Dan ada juga ayat dari Alkitab untuk tahun jubileum ini. Ya, judulnya bahasa Latin Spes non confundit, tapi artinya harapan tidak mengecewakan. Itu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Harapan tidak mengecewakan. Jadi lebih spesifik berharap agar umat Katolik ini tetap ya mempunyai sebuah harapan ya dan akan semakin kuat ya. Ya, itu supaya kita bisa diperbarui dalam harapan, karena tanpa harapan kita berhenti jalan ya. Kalau tidak ada harapan bahwa bahwa besok bisa menjadi sesuatu baik bisa terjadi, ya kita berhenti jalan ya. Jadi harus ada harapan di dalam supaya kita terus jalan ya. Oke. Terus dalam 2025 ini bagaimana umat menjalankannya? Saya pernah dapat info kan harus ada peziarahan. Iya. Itu seperti apa, Romo? Jadi tahun jubileum merupakan setiap kali kesempatan untuk diperbarui dalam iman, harapan ya, dan hidup Kristiani, khususnya melalui indulgensi. Jadi karena itu ada tempat ziarah, kita akan menjelaskan. Karena tahun jubileum adalah kesempatan untuk menerima indulgensi penuh, dikasih gereja. Apakah harus, maksudnya untuk mendapat indulgensi penuh ya? Yeah. Apakah syaratnya harus melakukan ke tempat-tempat ziarah itu? Ya, betul. Tempat ziarah adalah salah satu syarat untuk menerima indulgensi. Ada beberapa syarat. Pertama harus ikut misa, juga menerima sakramen tobat ya, pengakuan dosa. Terus berdoa untuk intensi Bapa. Setiap bulan ada satu intensi diterbit ya, bulan Februari misalnya untuk panggilan imamat dan biarawan-biarawati. Jadi berdoa untuk intensinya, itu cara untuk bersatu dengan doa gereja. Ada juga syarat untuk melakukan yang baik di hidup sehari-hari. Ya, dan juga ada syaratnya pergi ke tempat ziarah. Salah satu tempat ziarah ditetapkan oleh keuskupan. Misalnya di Keuskupan Surabaya ada 6 tempat. Ya, ada itu? Daftarnya. 6 tempat ya. Ya. 6-nya harus didatangi. Oh ya, salah satu. Saya pikir harus keliling 6 itu. Ya, tapi sebenarnya indulgensi penuh itu bisa diterima setiap hari satu. Misalnya hari ini saya pergi ke tempat katedral misalnya, saya bisa minta satu indulgensi. Besok saya pergi ke tempat lain, saya bisa minta lagi satu indulgensi lain. Karena indulgensi bisa diminta untuk diri sendiri atau untuk orang lain kalau sudah meninggal. Ya. Jadi setiap hari bisa minta lagi.
kalau ini tempat ziarahnya Katedral Hati Kudus Yesus. Ya. Terus apa lagi? Yang mana? Ada gereja kelahiran Santa Perawan Maria. Ini kepanjangnya. Tempat ziarah Bunda Maria di Posarang, Kediri. Tempat ziarah Gua Maria Wireskat, Sedang Harjo, Brora. Ya, tempat ziarah Gua Maria Sendang Rejo, Ngadi Rejo. Blitar, yaitu. Okay. Dan Gua Maria Fatima Sendang Waluyo Jati Ningsih. Ya. Ponorogo. Ya. Oke. Tadi dikatakan satu tempat aja nggak apa-apa ya, Romo? Iya. Ya, maksudnya kalau kita ke Blitar, ke Ponorogo kan jauh mungkin ya untuk umat ini ya. supaya ada beberapa di menyebar seluruh kan keuskupan, ya? supaya semua orang bisa. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya katedral lah, anggap yang relatif paling dekat lah gitu ya, katedral. Adikku, besok katedral lagi nggak apa-apa. Berarti indulgensi boleh ya. Boleh juga kalau mau ya itu juga ada makna juga pergi ke ziarah. Ya. Walaupun saya tinggal dekat katedral, saya bisa memilih untuk pergi ke tempat lebih jauh supaya saya ya melakukan suatu ziarah ya untuk ziarah ada artinya juga di luar nyaman sehari-hari ya. Tapi boleh ya kalau katedral boleh juga. Nah, yang harus dilakukan di tempat ziarah tuh ngapain? Di tempat ziarah doa pada Bunda Maria, Rosario kan, atau ada doa khusus yang harus di. Kadang-kadang ada pintu suci. Oke. Kalau ada pintu suci, ya tindakannya masuk melalui pintu sucinya. Secara tindakan iman ya. Pintu merupakan ya pintu ini Kristus, Yesus yang mengatakan saya adalah pintu. Jadi itu tindakan iman melalui pintu. Atau bisa ikut misa atau rosario atau jalan salib ya tergantung apa ada acaranya di sana. Tapi ya ikut suatu momen berdoa ya ini syaratnya pergi. Berarti dan ikut. Seandainya sendirian ya ya udah berdoa atau rosario aja di tempat ziarah itu ya. Nggak harus pada saat momen mereka ada misa atau ada ini. Kalau ada bagus ikut. Kalau ada misalnya ikut misa atau rosario. Kalau nggak ada sendiri ya, bisa juga. Sendiri. Gitu. Dan bisa pergi sendiri, bisa pergi sama keluarga atau sama teman-teman, sama kelompok. Kalau sama teman-teman jatuhnya kuliner, Romo. Doa dulu. Doa dulu baru kuliner. Terus sekalian jalan-jalan. Oke, menarik. Dan ini jadi ini kan Keuskupan Surabaya ya. Yeah. Kalau kita ngomong keuskupan lain, ngomong Malang misalnya atau apa, yang tempat ziarahnya mungkin terbatas, itu sama aja nggak masalah ya? Setiap keuskupan sebenarnya memutuskan apa saja tempat ziarah di sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan setiap keuskupan. Kalau lintas ini boleh nggak sih, Romo? Misalnya ke Sendang Sono, Jogja, Magelang. Ya boleh. Boleh ya? Ya. Nggak ada masalah. Boleh di mana-mana di seluruh dunia. Bebas, kita Katolik bebas. Oke. Nah, tadi dikatakan ada pintu apa itu namanya? Pintu suci. Oke. Di beberapa tempat ada itu tulisannya Porta Santa ya. Iya, Porta Santa ya. Porta Santa ya. Jadi itu istilahnya sebagai tindakan iman lah ya, kita masuk melewati di bawahnya pintu suci itu ya. Waktu kita masuk ya, kita bisa berdoa, Yesus saya mau berjumpa lagi sama engkau ya. Di bulan ya dokumen itu tadi ya Paus Fransiskus menjelaskan makna pintu ya, karena Yesus mengatakan saya adalah pintu dan siapa saja yang melalui pintu ini ya akan diselamatkan. Dan dia menjelaskan juga tahun jubileum adalah kesempatan untuk
berjumpa dengan Yesus lagi, ya, diperbarui dengan bertemu sama Yesus, dan juga dalam pengharapan itu sama ya. Dan ya, itu tindakan iman memang ya. Oke. Berarti ini kan berlaku sepanjang 2025 ya? Ya, Ya, betul. sepanjang 2025. Sampai saya pikir sampai bulan Januari 2026 tanggal 6 I think. Ya. Oke. Ya, setahun ya. Oke. Dan idealnya mestinya yang ininya apakah sebulan sekali ada ininya nggak sih? Ada aturannya khusus nggak sih? Sebulan sekali. Jadi ini kan lesnya ngomong 12 bulan atau udah 11 bulan lah. Sebulan sekali harus ke tempat ziarah atau Iya. Nah, sebenarnya ya ini tergantung ya, bebas. Tapi ada idenya masuk dalam semangat tahun jubileum. Semangat pengharapan. Karena ada tempat ziarah, tapi ada juga Pak Franciscus menjelaskan ya, ada juga semangat tahun jubileum juga untuk menjadi tanda harapan untuk orang lain. Jadi misalnya di sekitar saya ada orang yang sakit, ada orang yang sepi sendiri, bisa mengunjungi mereka, atau di penjara, atau ada banyak kesempatan untuk menjadi tanda harapan. Dan dia juga bilang, gereja juga bilang bahwa kalau saya tidak bisa sampai tempat ziarah, karena ada orang yang tidak bisa sampai, nggak apa-apa, mereka juga bisa menerima tentu saja indulgensi dengan bersatu sama orang yang bisa pergi, misalnya berdua syarat-syarat yang sama. Tapi ya, maksud saya juga bisa sehari-hari mungkin mencoba untuk ya mengunjungi orang yang perlu, ada kebutuhan, orang yang sendiri misalnya. Ini dia menjelaskan itu seperti ziarah, karena Yesus mengatakan, oke, waktu kamu melakukan untuk orang yang sakit, untuk orang asing, untuk orang yang di penjara, itu kamu melakukan kepada saya. Jadi kalau aku pergi mengunjungi orang mereka, aku pergi sampai Yesus sendiri. Jadi seperti ziarah. Jadi tidak usah setiap hari pergi ke Ponorogo. Tapi yang penting ya, mungkin beberapa kali mencoba pergi ziarah, tapi juga ya masuk di semangat ini untuk sehari-hari. Ya, prinsipnya kan bukan hanya untuk perginya aja ke tempat ziarah, tapi bagaimana tindakan sehari-harinya yang berubah, mau merubah kan ya. Tapi tempat ziarah penting juga, karena kalau kita melakukan ziarah, kita pergi, kita tinggalkan rumah kita, ya ada upaya, ada tindakan ya, niat untuk bergerak, untuk jalan, untuk tidak makanya kenapa wajib bukan wajib, makanya ini kan untuk ke tempat ziarah ya, salah satu syaratnya ya. Paham. Nah, berarti kalau emang mereka yang karena 1-2 hal keterbatasan tidak bisa ke tempat ziarah, ya mereka tetap seperti yang Romo katakan, mereka melakukan hal baik. Atau yang tidak bisa jalan lagi, atau sakit di rumah sakit, atau yang di penjara juga, nggak apa-apa, mereka bisa bersatu dengan berdoa, syarat-syarat yang sama, berdoa untuk intensi Bapak Paus, dan juga berdoa aku percaya, dan mereka bisa juga minta indulgensi ya. Oke. Masalah intensi Bapak Paus ini, intensinya tuh apa, Romo? Intensi doa. Ya, setiap bulan ada intensi beda ya. Oke. Januari, Februari, Maret, itu di internet bisa kan. Saya ingat yang Februari ya, panggilan imamat dan biarawan, biarawati ya, berdoa untuk mereka.
Oke. Berarti tiap bulan ya ada intensi. Ya, ada intensi doa yang harus khusus. didoakan oleh umat Ya. juga ikut Ya. mendoakan ya. Ya. Intensi itu ya. Oke. Ada doa lain yang wajib mungkin? Ya, seperti tadi ya, misa. Yang penting misa, sakramen tobat, dan aku percaya juga ya untuk ya seperti ya iman ya. Ya, pada prinsipnya rangkaiannya ada ziarah, ada mesti ikut misa, sakramen tobat, dan perbuatan baik ya. Maksudnya ini kan benar-benar langkah iman untuk memang ya mendapatkan dijauhkan dari dosa ya. Dijauhkan dari dosa. Harus ada keinginan untuk ya ada niat lah ya untuk berubah lah ya. Ya itu ya, niat untuk berubah, untuk bertobat. Sebetulnya indulgensi penuh itu berarti apa itu? Apa dihapuskan semua. Nah, kalau kita sakramen tobat kan juga dihapus ini semua. Ini pertanyaan awam banget. Sudah dihapus tidak semua. Ya, dalam sakramen tobat, pengakuan dosa sudah dihapus, sudah diampuni. Sudah diampuni, ya betul. Jadi karena itu untuk menerima indulgensi harus dulu menerima pengakuan dosa ya. Tapi waktu kita berdoa ada konsekuensi. Ada konsekuensi kekal dan konsekuensi sementara. Kalau saya diampuni, konsekuensi kekal ya sudah dihapus. Tapi ada konsekuensi sementara. Ini yang dihapus oleh indulgensi. Misalnya, saya main bola di kebun. Tapi, sayangnya bola pecahin kaca. Ya. Pecahin kaca mobil lah misalnya. Ya, misalnya pecah kaca mobil. Ya, Oke. Saya anak, saya pergi ke ayah saya, sorry, maaf, it's okay, diampuni, karena ayah saya baik, ya diampuni. Jadi konsekuensi itu dihapus ya, konsekuensi dia tidak akan nggak dihukum, gitu dia dihukum atau dia kamu keluar, kita bisa lihat kamu lagi, ya diampuni. Tetapi kacanya masih pecah. Ya. Ini konsekuensi sementara yang harus ya diperbaiki, yang harus dihapus. Jadi setiap kali kita berdoa ada konsekuensi seperti itu, dan bukan hanya jasmani, ada juga konsekuensi rohani atau di hubungan antara orang. Ya, jadi selalu ada. Ini yang dihapus oleh indulgensi. Jadi ini kesempatan untuk ya menyembuh ya luka atau ya konsekuensi sementara yang ada waktu berdoa. Jadi itu bedanya kalau tahun jubileum ya, kita dapat indulgensi. Ya. Kalau tidak dihapus sekarang, nanti di purgatorium di sana akan ini tempatnya untuk itu. Tapi bisa sekarang ya, entah untuk kita sendiri atau orang lain yang sudah meninggal dunia. Let's say kita mendoakan keluarga yang sudah meninggal ya, misalnya ya. Dengan kita melakukan tadi ziarah, berdoa dan mengikuti semua ini pada saat jubileum ini, berarti mereka dapat akses langsung dari purgatorium. Tujuannya itu. Ya. Menarik. Ya. Oke. 25 tahun sekali ya. Dosa-dosa 25 tahun nih. Sebenarnya setiap hari kita bisa minta indulgensi. Sebenarnya waktu di luar tahun jubileum
kita juga bisa minta indulgensi dengan syarat lain. Bukan pergi ke tempat ziarah jubileum, tapi misalnya membaca kitab suci 30 menit. Ini bisa digantikan pergi tempat ziarah, like that. Ya. Tapi ini ada fasilitas ya. Di tahun 2025, tahun jubileum ini menjadi... Ini tahun di mana rahmat berlimpah. Ya. Harus istimewa ya. Jadi sayang banget kalau dilewatkan ya. Sayang banget kalau ada umat yang nggak notice tentang hal ini. Ya udah melakukan apa ya seperti tahun-tahun yang lalu. Ya sayang banget ya. Ini kesempatan untuk bagus mendapatkan indulgensi penuh ya. Kita masih di awal tahunnya, Februari. Masih ada waktu. Harus mengerti sekarang supaya kita bisa menikmati. Masa nggak sempat setahun, masa nggak sempat ke tempat ziarah. Dan untuk memang misalnya kalau saya memutuskan untuk pergi ke tempat ziarah, mungkin saya bisa pikir siapa di sekitar saya yang memang perlu harapan, yang saya bisa mengajak untuk ikut. Mungkin ada orang yang perlu bantu, yang putus asa, ikut, datang, kita pergi bersama, like that. Menjadi tanda harapan untuk orang lain. Tadi dikatakan 1 hari 1 indulgensi. Ya. Betul. Misalnya saya punya daftar keluarga atau teman-teman yang sudah meninggal banyak nih, nggak bisa dalam sekali didoakan semua nggak? Ya bisa setiap hari. Mesti diulang lagi ya. Kalau gitu tidak usah setiap hari pergi pengakuan dosa misalnya. Ya. Tapi ya ikut misa, yang berdoa yang seperti tadi, ya bisa setiap hari minta. Ya. Oke. Pengakuan dosanya sebelum ziarah? Ya. Atau lebih baik kalau sebelum. Atau misalnya kayak kita mau Paskah kan biasanya ada pengakuan dosa tuh. Ya, kalau tidak mungkin sebelum, ya bisa juga sesudah atau di sana, karena seharusnya di tempat ziarah ada juga kesempatan atau romo mungkin yang bersedia. Tapi kalau tidak ada, it's okay, sesudah juga. Tapi dekat ya. Bukan bulan depan. Oh iya. Minggu selanjutnya. Jadi tetap ya itu tadi dikatakan ada mesti pengakuan dosa dulu. Terus sudah gitu ya supaya indulgensi penuhnya itu bisa lebih dapat ya istilahnya. Ya supaya maknanya lebih ini ya. Ada pengakuan dosa dulu. Oke. Ya menarik ya. Ngobrol kali ini mudah-mudahan teman-teman atau para sobat dari rumah saya bisa menyimak dan bisa mendapatkan ya artinya sepenuhnya nih sebetulnya apa sih tahun jubileum. Ya jadi sayang banget kalau dilewatkan ya. Jadi manfaatkan tahun 2025 ini yang sudah ditetapkan sebagai tahun jubileum oleh Bapak Paus ya. Oke. Romo Benoit, terima kasih untuk penjelasannya. Dan mungkin ada statement untuk teman-teman atau para sobat rumah saya ini. Ya, semoga tahun ini akan menjadi kesempatan untuk memang diperbarui dengan harapan. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi memang untuk orang lain, untuk dunia kita yang memang perlu pengharapan itu ya. Berkat Tuhan. Oke, terima kasih sekali lagi Romo Benoit sama-sama. Sudah menjelaskan dengan cukup gamblang, jadi saya paham sekarang tentang tahun jubileum. Oke, sobat rumah saya, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Jadi jangan lupa di-share ke teman-teman Anda, saudara-saudara, supaya mereka juga paham tentang tahun jubileum ini. Juga boleh like dan juga komen kalau mau apalagi yang mau kita bahas untuk podcast rumah saya berikutnya. Saya Luis Lee pamit dan bye-bye.